Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul dan berada di bulan Ramadan. Ini keistimewaan saking Allah Subhanahu wa taala kangge kita. Keranten kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sihha wal afiyah. Tiyang ingkang gesang wonten donya niki yang diharapkan namung setunggal, inggih punika selamat ketika berada di akhirat, yakni mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk mendapatkan surga di hadapan Allah, maka sering-sering untuk mengetuk pintu surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dawuh kepada Nyai Aisyah, dawimi qur'aba bil jannah. Qalat bimadza? Qala bil ju'i. Rasulullah dawuh dumateng istrinipun inggih punika Nyai Aisyah, sering-sering untuk mengetuk pintu ketika di dunia, mengetuk pintu surga. Carane yok nopo? Dawuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab Nyai Aisyah, yaitu bilju, dengan lapar. Carane dengan poso. Sehingga ketika kita puasa bulan Ramadan, mulai awal sampai hari yang ke-30, kita itu mengetuk pintu surga. Kalau sering mengetuk pintu surga, ada harapan akan dibuka oleh Allah, akan dimasukkan ke surga. Allahumma amin. Supaya puasa kita ini sempurna, di samping kita mengetuk pintu surga, maka kita meneladani sifat-sifat Allah sebagai bimbingan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, takhallaku bi akhlaqillahi taala. Teladani sifat Allah. Man takhallaka biwahidin minha dakhalal jannah, al hadis au kama qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meneladani sifat Allah walaupun satu, maka berhak untuk masuk surga. Apa maksudnya meneladani sifat-sifat Allah? Kita semua tahu bahwa Allah tidak makan, tidak minum. Ternyata orang yang puasa tidak makan juga tidak minum. Ini adalah salah satu teladan seseorang yang puasa, meneladani, mengikuti atau meniru sifat-sifat Allah. Yang kedua, Allah tidak beristri. Ternyata orang yang puasa tidak boleh berhubungan dengan istri. Ini adalah meneladani sifat Allah. Maka dalam bulan Ramadan yang sangat istimewa, yang khusus diberikan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita terima, kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Tidak semua umat sebelumnya diberi Ramadan. Sampai Nabi Musa niku curhat di hadapan Allah. Ya Rabbi, hal akramta ahadan bimislima akramta nibihi. Wahai Tuhanku, nopo panjenengan menghormati seseorang sebagaimana engkau menghormati saya? Nopo dawuh Allah, ya Musa, innali ibadan ukhriju fi akhiriz zaman ukrimuhum bi syahri Ramadan wa ana aqrabu ilaihim minka. Dawuh Allah khusus umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah dawuh kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya mempunyai hamba-hamba yang aku keluarkan, aku lahirkan akhir zaman, aku muliakan dengan adanya bulan Ramadan. Aku lebih dekat dengan mereka daripada engkau, wahai Nabi Musa. Akhirnya dawuh Allah, wa inni kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfa hijabin. Wahai Musa, aku berbicara denganmu dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima.
antara aku dengan engkau ada penghalang 70.000 penghalang hijab. Akan tetapi faidha somat ummatu Muhammadin syahr Ramadan ibyadot syifahum wasfarrat alwanu wa arfa'util kal hujuba waqta iftari. Niki keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawai Allah kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya muliakan umatnya Rasulullah ketika puasa pada bulan Ramadan, maka wajahnya mencorong, kemudian kulitnya akan bersinar kelak di hari kiamat. Wa arfa'util kal hujuba waqta iftari, ketika berbuka puasa 70.000 penghalang hijab antara aku dengan umatnya Rasulullah aku hilangkan. Padahal Nabi Musa mawon boten dihilangkan. Khusus umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hijab penghalang, sehingga ketika iftar berbuka puasa niku donga mustajabah. Maka hendaklah kita memperbanyak doa yang baik di hadapan Allah ketika iftar berbuka puasa. Niki termasuk totok-totokane ketika puasa yang terakhir. Sehingga Nabi Musa niki melihat seperti itu rodok ngenes. Man soma wahidan min syahri Ramadan au jabalahu mala ainun ra'at wala udhumunun syami'at wala khotara ala qalbi basarin. Ketika umatnya Rasulullah puasa satu hari, maka ia berhak mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didengar, sesuatu yang tidak pernah dilihat, sesuatu yang tidak pernah terdetak di jantung hati manusia. Nopo niku, yakni surga. Semoga kita mendapatkan surga. Satu hari puasa saja diiming-imingi oleh Allah, dijanjikan mendapatkan surga. Akhirnya Nabi Musa dawuh, ya Allah akrimni bi syahri Ramadan kama akramta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan saya dengan bulan Ramadan sebagaimana engkau memuliakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawai Allah huwa li ummati Muhammadin. Tapi wis kadung ini hanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki lho, kita termasuk beruntung karena menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi keistimewaan pol. Perbuatan ibadah sedikit akan tetapi pahalanya melimpah. Niki tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Sampai wasaumu li wa ana ajzibi. Puasa ini milik saya, yakni Allah, dan saya akan membalas. Berarti pahalanya tidak 1 sampai 10, tidak 10 sampai 700, tapi sangat banyak sekali, tidak terbatas. Ini untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayang oleh Allah. Sampai dalam sebuah keterangan, idza dakhala ahlul jannati al jannata walam yajidu ashabahumul ladzina kanu ya'maluna ala khairin fid dunya wa qala yatasaaluna rabbal izzati ya rabbi aina ashabil ladzina yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ketika orang ahli surga masuk surga, niku umat Rasulullah, ternyata tidak menemukan temannya yang biasa sholat bersama, poso bersama, tahlilan bersama, kemudian istighosa bersama, yakni melakukan perbuatan amal soleh bersama. Langsung tanya kepada Allah, dawe Allah, idhabu linnari akhriju man kana fi qalbi misqala dzarratin min iman. Wis mlebu nang neraka bi qudratillah, ya melewati malaikat Malik. Keluarkan semua temanmu yang mana di hatinya ada iman. Loh, coy ngoten. Iso-iso bersih niki umat Rasulullah sing teng neraka niku bersih gara-gara temannya bisa memberikan syafaat. Sampai Syekh Hasan Al-Basri, tangan kanannya Sayyidina Ali karramallahu anha dawuh, takatharu minal ashab al-mu'minin li'anna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Mari kita memperbanyak teman yang soleh, yang mukmin di dunia, karena mereka itu beliau bisa memberikan syafaat yaumal qiyamah, di hari kiamat. Loh, coy ngoten. Sampai Nabi Musa niku
ngewenas kepingin dadi umate Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Umate saja bisa memberikan syafaat. Sampeyan tingali di padang mahsyar, semuanya orang berada di padang mahsyar kepanasan sehingga ada insting, ada ilham. Mari kita minta syafaat. Empun di sini teman-teman yang ada di padang mahsyar niku ilham dari Allah. Akhirnya semuanya minta syafaat kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya ndak bisa memberikan syafaat, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Syekh Hasan Basri ini mengatakan, mari kita memperbanyak teman. Muga-muga sampean besok ketika masuk surga duluan nggih. Ampun sampai lali yang ada di depan niki yang memberitahu. Ampun nakalan nggih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih ya. Wah tak tolek ini ki Ustadz Khairul Alam niki yang pernah menceritakan ini nggih, pun supe temenan niki. Nah niki khusus umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ternyata doa dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani wa idza sa'alaka ibadi, ketika hamba-hambaku minta kepada aku, anni fa inni qaribun, tadi kan fa inni qaribun, dekat, ujibu dakwatad da'i, ujibu nyembadani sapa ingsun dakwatad da'i ing pendongane wong kang donga, idza da'ani tatkala ndonga sapa da'ini ing ingsun. Allah memberikan janji, orang yang meminta doa kepadaku, berdoa, mesti saya kabulkan. Mesti saya kabulkan. Ternyata ayat Al-Quran itu jatuh setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga sebagian mufassirin mengatakan bahwa doa mustajabah itu khusus spesial umatnya Rasulullah pada bulan Ramadan. Nggih. Makanya mboten ditolak blas. Tapi mungkin timbul pertanyaan, katanya istijabud da'awat, ketika setelah bulan Ramadan kan orang yang diterima amalnya pasti mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kok setelah Ramadan, loh, ndek ndi dumaku biyen. Kan gitu terkadang nggih. Lah, maka salah satu perlu direvisi niki. Kirang kedik maghrib Bapak kula terus akan mawon. Maka harus ada revisi wonten 3. Analisa saking kula. Yang pertama, kita diberi oleh Allah bimbingan pada bulan Rajab sebelum masuk bulan Ramadan. Bimbingan Allah niku, Allahumma barik lana fi Rajab. Mpun sampai ndonga barik lana mugi-mugi dibarokai. Tapi kita ambil apa barokah yang ada di bulan Ramadan? Ada Isra Mi'raj yang di situ diwajibkan sholat. Maka sebelum bulan Ramadan datang, sholat sing temen. Karena dalam hadis awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Idza sulahat saluhasa iru amalihi wa idza fasadat fasadasa iru amalihi. Pertama kali di akhirat dihisab oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka semua amal ibadah baik. Jika sholatnya gak baik, maka semua amal ibadahnya tidak diterima. Maka bagaimanapun puasanya seseorang nemen qaimul layal fi syahri Ramadan wa shaimun nahar, nemen ibadah kepada Allah, malame sampai nyobo-nyobo, ternyata sholate lah sampe lihat teng YouTube niku. Ya Allah jelas mboten sah. Sampai isyae katut cepet. Padahal dalam rukuk saja iktidal, rukuk sujud minimal bacaan subhanallah, mboten cepet, mboten pelan. Kemudian ada tumak nina, sujud iktidal 2 kali niki lamae. Sampai tingali, Rasulullah memberikan bimbingan jangan sampai sholat seperti ayam yang menotok makanan tul mboten sah. Nggih, dalam fikih kan mboten sah. Minimal 2 kali subhanallah. Makanya sholat. Baru kemudian Rajab juga diberi bimbingan oleh Allah, ada nisfu Sya'ban. Apa maksud nisfu Sya'ban? Kita disuruh minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada manusia. Bagaimanapun ibadah puasa, ketika punya
dosa dengan Allah dan hakul adami, maka belum bisa diterima puasa kita. Lah kemudian masuk bulan Ramadan, kalau sudah mengikuti bimbingan Allah, dari saya empun sampai tidur setelah subuh. Panjenengan mulai isya dzikir ya Allah ya Fatah ya Allah ya Rozak, minta doa supaya rezekinya akeh, supaya enak, hayatan thayyibah, radiyatan mardiyah, fid dunya hatal akhirah. Dadaan setelah subuh tidur, empun sampai terinspirasi dengan hadis dhaif. Ada dua rijalul hadis yang dhaif, yang satu kadzab, sangat pendusta. Naumus shaim ibadah, mboten enten. Tidur nang diganjar itu hukumnya mubah kan tidurnya. Nanti terjerat dengan Al-Qur'an fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba. Lah apalagi terjerat dengan hadis Rasul naumus subhi yurisul faqra. Tidur setelah subuh dawe Rasulullah mewariskan fakir. Ayahnya ibu istiqomah setelah subuh ketika Ramadan dadak tidur, nanti mewariskan anaknya walaupun anaknya pun tidur. Yurisu lho niki, mewariskan naudzubillah min dzalik, sehingga mpun sampai kan apa bagi-bagi rezeki malaikat Mikail niku waktu subuh. Sehingga ketika subuh lho lah kok tidur, sampean bagi-bagi emas sak kilo dadakan gak ono tidur, napa diberi. Makanya ada keterangan di Dako Ikul Akhbar, ketika orang yang meninggal dunia 40 harinya sampai 40 hari langit niku nangis. Lapo langit nangis? Karena mengetahui amal ibadah tiap hari kan melewati langit. Kemudian turun, rezeki turun tiap hari, mengerti langit. Sehingga ketika orang soleh meninggal maka mengetahui. Nangis 40 hari, sehingga Nahdiyin terkadang 40 hari diselamati supaya tidak ada fitnah. Kami cukupkan karena sudah maghrib nggih. Bila liko wa afa terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.